رب صل على محمد واصلح القلب واعفو الفا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Jumat yang penuh dengan barokah ini senantiasa Allah melimpahkan kepada kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajah, bermuzakarah di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan, mengamalkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnahnya dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pengajian, kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Bulughul Maram dan juga untuk semua kaum muslimin muslimat. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan pada malam Jumat yang penuh dengan barokah ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman, Islam dan juga amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita baca dengan ikhlas ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadrati nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam Jumat, malam yang penuh dengan barokah. Kata Imam Syafi'i, khamsu layal la turadu fihinna da'wah. Khamsu layalin la turadu fihinna da'wah. Khamsu layal. Khamsah, apa khamsah? Wahid, nani, salas, arba, khamas. Lima. Khamsu layal. Ada 5 layal, 5 malam, la turadu fihina da'wah. Apabila kita memanjatkan doa kepada Allah, maka doa kita tidak akan Allah tolak. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ada 5 malam. Yang pertama malam apa? Khamsul layalin la turadu fihina da'wah. Ada 5 malam kalau kita berdoa pasti doa kita akan dikabulkan. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat Lailah Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang kelima Lailatu awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Maka kalau kita berdoa pada malam ini, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban,
malam pertama di bulan Rajab, kalau kita panjatkan ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah. Amin ya robbal. Maka malam Jumat banyakin membaca doa dan juga banyakin membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang membaca satu kali sholawat, coba kita perhatikan. Kata Rasulullah, siapa yang membaca sholawat meskipun cuma satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalasnya dengan 10 sholawat. Kita bacanya satu kali, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Kita baca satu kali, Allah balas 10 kali sholawat. Subhanallah. Maka pada malam Jumat selain banyak baca doa, banyakin juga membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka malam Jumat banyakin doa dan juga banyakin membaca sholawat. Satu sholawat akan dibalas 10 kali sholawat. Bahkan apa? 10 kebaikan, 10 derajat, 10 dosa diampuni. Subhanallah. Dibalas 10 kebaikan kita dapat, 10 derajat kita dinaikkan, ditinggikan, dan yang keempat 10 dosa kita diampuni. Padahal dibaca berapa kali? Satu. Baca satu kali mendapat 40. Yang pertama 10 sholawat dapat. Yang kedua 10 pahala kebaikan dapat. Yang ketiga 10 derajat kita dinaikkan. Yang keempat 10 dosa kita diampuni. Padahal dibaca cuma satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Gak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Atau panjangan dikit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau lebih panjang lagi, ada lagi sholawat munjiat, sholawat fatih, sholawat ibrahimiyah. Tapi kalau kita nggak bisa, cukup yang pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau tambahannya wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita lakukan setiap waktu, apalagi pada malam Jumat. Banyakin membaca sholawat. Ibadah yang paling utama pada malam Jumat adalah memperbanyak membaca sholawat. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Cinta sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Kangen sama Rasulullah? Cinta kita, buktikan cinta kita bukan cuma di lisan. Ya enggak? Ngomong cinta gampang enggak? Gampang. I love you gampang. Tapi prakteknya, buktinya belum ada. Kalau ngomong cinta doang gampang ya enggak? Tapi buktinya kadang sunahnya kita tinggalin, betul enggak? Kadang sholawatnya kita enggak pernah menyebut nama Rasulullah. Sholawatnya ketika dalam sholat doang, betul? Di luar sholat kapan baca sholawat? Ya, ketika sholat doang. Di luar sholat baca sholawat enggak? Enggak. Katanya cinta, katanya sayang, tapi sholawatnya cuma ketika sholat. Mana bukti cinta kita? Maka sholawat bukan hanya dalam sholat. Ketika sholat baca sholawat, setiap waktu pun kita membaca sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi. Nah, ini hadis yang pertama. Lanjutannya kemarin tentang akhlak. Ya enggak, tentang akhlak. Kalau kita punya akhlak baik, nanti timbangan amal kebaikan kita akan menjadi berat. Akhlak kita bagus, ucapannya baik, tangannya baik, kakinya baik, perbuatannya baik, maka kebaikan-kebaikan akhlak akan membuat amal kebaikan kita itu menjadi berat. Bukan cuma ibadah doang, bukan cuma ngaji doang, bukan cuma sholat. Yang membuat timbangan kita berat adalah memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada orang tua, ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kalau Allah ridho, orang tua ridho, Allah juga ridho.
Orang tua enggak ridho, Allah juga enggak ridho. Maka ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho kita bakti kepada orang tua kita termasuk akhlak yang sangat mulia. Kepada orang yang lebih tua, betul? Kepada teman, kepada tetangga, nggak boleh macam-macam, nggak boleh musuh-musuh. Itu termasuk akhlak yang mulia. Kita punya akhlak mulia, maka nanti timbangan amal kita itu akan menjadi enak gak? Kalau kita ringan timbangan kebaikannya nanti masuk neraka. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat, itu akan membuat kita nanti insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dengan apa salah satunya? Dengan akhlak yang mulia. Ucapan dijaga, betul? Tangannya dijaga, kakinya dijaga, hatinya juga mesti dijaga. Dengan akhlak mulia, insya Allah timbangan amal kebaikan kita akan menjadi berat. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi apa yang membuat timbangan kebaikan berat itu? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ucapannya nggak boleh ngomong yang macam-macam. Kadang-kadang anak kecil nih kalau di lapangan ngomongnya jelek. Iya, emang Rio. Emang Rio, Ustaz. Emang Rio, Pak Ustaz. Ya, untuk kita nggak boleh salahkan diri kita masing-masing, ya enggak? Kita nunjukin teman, ente ke ente-nya 1, ketiga kitanya berapa tuh? Banyak, 4 ente tuh si dia, padahal dia nunjuk 1, ke dianya 4. Nggak boleh nyalain siapa-siapa. Saya, anak kecil gitu kan main bola, bolanya dikatain, nggak gol, bolanya dikatain, kasihan dikatain mulu binatangnya dia. Kalau anak yang baik dijaga mulutnya, betul? Ada sahabat yang ngomong begini, lau sakhiltu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Lau sakhiltu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Kalau aku menghina anjing, ini kata sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Lau sakhiltu min kalbin la khasyitu an akuna kalban. Kalau aku menghina anjing, aku takut nanti sifatku dijadikan sifat anjing. Apa sifatnya anjing? Iya, percis. Lu tawain dia sama Dio. Apa? Sifatnya anjing itu apa? Galak nggak? Galak. Buas nggak? Buas. Oh. Najis. Kalau kita suka menghina anjing aja kalau kita katain itu nggak boleh. Itu anjing dikatain nggak boleh. Dasar anjing buluk hitam nggak boleh. Itu anjing dikatain kagak boleh. Apalagi teman, apalagi manusia. Ini kata sahabat Nabi. Kalau seandainya aku menghina anjing, aku takut nanti sifatku Allah jadikan sifatnya anjing. Naudzubillah min. Nah, anjing aja nggak mau dikatain anjing. Apalagi manusia, teman dipanggilnya pakai panggilan naudzubillah min. Setiap ucapan nanti akan ada tanggung jawabnya. Betul nggak? Betul. Mayal pizu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan ada yang nyatet. Siapa yang nyatet? Raqib dan juga atid. Sebelah kanan siapa nih? Raqib yang baik-baik. Wow, suka baca sholawat, betul nggak? Suka ngaji, suka ngajakin sholat, suka nasehatin teman, ngajak kepada kebaikan. Raqib akan mencatat apa yang kita ucapkan dari kebaikan. Kalau atid apa kerjanya? Kita ngomong yang nggak bagus, ngelawan sama orang tua, menghina teman, mencaci maki, memfitnah, siapa yang mencatat itu? Atid. Maka ada 2 malaikat, ada raqib, ada atid. Kebaikan dicatat oleh raqib, kalau kejelekan dicatat oleh atid. Maka kita biasakan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semakin baik akhlaknya, semakin bagus akhlaknya, maka semakin berat timbangan amal kebaikannya nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi yang memberatkan timbangan kita bukan cuma sholat. Sholat bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, sia. Ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, sama teman musuhan mulu, bagus nggak? Enggak. Maka ibadah yang bagus itu memberikan efek yang baik dalam kehidupan. Betul tidak? Nah, kita lanjut kepada hadis selanjutnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Al-haya'u minal iman. Ikutin, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Gampang kan? Ini hadisnya bersumber dari sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Nabi yang paling galak. Ya enggak? Sahabat Nabi yang paling galak, sahabat Nabi yang paling tegas. Siapa namanya? Umar. Saking galaknya setan takut sama beliau. Kalau ketemu di jalan setan langsung pingsan. Kenapa? Saking galaknya itu Umar bin setan aja takut berjumpa dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Saking kuat iman, saking kuat imannya, saking tegasnya, saking galaknya, setan sekalipun takut berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sahabat Rasul yang paling tegas di dalam membela namanya Umar bin Khattab. Anaknya siapa namanya? Siapa nama anaknya Umar bin Khattab tadi? Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Maka dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Al haya'u minal iman. Apa al haya? Malu. Malu. Betul. Apa haya itu? Malu. Sifat malu. Sifat malu, punya rasa malu minal iman. Itu bagian daripada iman. Coba kita bahayati. Malu bagian daripada iman. Malu iman. Iman malu. Manusia beriman mesti punya sifat Malu. Kalau dia beriman tapi nggak punya malu, beriman bukan namanya. Ngaku beriman tapi nggak punya rasa malu. Maksiat di pinggir jalan, mabok di pinggir jalan, itu mukmin bukan namanya. Kan. Kenapa bukan? Nggak tahu malu. Ya. Karena nggak punya Orang beriman, tanda orang beriman itu apa? Memiliki sifat malu. Karena malu adalah bagian daripada iman. Maka mukmin nggak lepas daripada sifat malu. Kita beriman? Beriman? Udah sholat belum? Dah. Dia belum. Wahyu belum. Tadi yang sholat belakang ngomong. Jadi sifat mukmin adalah memiliki sifat malu. Tandanya mukmin memiliki sifat malu. Malu berbuat maksiat. Malu berbuat dosa. Malu kalau dia enggak sholat. Malu kalau dia menghina teman. Maka sifat mukmin adalah memiliki rasa malu. Al haya'u minal iman. Sifat malu adalah bagian daripada iman. Maka mukmin sesungguhnya adalah mukmin yang memiliki sifat malu. Betul enggak? Kalau kita boncengan sama seorang wanita, malu enggak? Kalau Wahyu mah pede. Ya enggak? Boncengan di jalan kampung gitu kan. Terus ceweknya pakai celana pendek. BSD buah semok demplon. Ya enggak? Pakai baju. Itu perempuannya punya iman enggak namanya? Kagak. Punya malu enggak? Kagak. Enggak, kalau yang beriman pasti malu ketika pakaiannya pendek. Maka orang beriman pasti akan menjaga auratnya, betul? Iya, pakai hijab, ya enggak? Syar'i bagus, ya enggak? Atau boleh kita tutup kepalanya bagus kayak begitu. Anak-anak bersari. Ya, jadi orang yang beriman pasti punya malu. Kita misalnya nih laki-laki, tapi celananya pendek sepaha, boleh nggak itu? Enggak. Boleh di rumah dong, mah. Oh, di rumah boleh, tapi kalau di jalan, rumah teman, kelihatan gocapannya begitu. Ya, kelihatan pahanya kelihatan. Ini kalau cakep pahanya. Kalau Goreng. Ya. Walaupun laki-laki pahanya jangan diperlihatkan. Kata Rasul,
Gotti fakhidaka fa inna fakhidha rajul min auratihi. Gotti gitu, tutuplah pahamu. Kenapa? Karena paha laki-laki termasuk aurat. Laki-laki juga nggak boleh. Kalau di rumah boleh, nggak di rumah aja nggak ada yang lihat, boleh pakai celana pendek. Di rumah aja. Tapi kalau kita ke rumah teman, main ke rumah teman pakai celana pendek. Ya nggak? Atau celana panjang tapi ininya sobek-sobek gitu kan, juga nggak bagus. Nah, jadi orang beriman mesti memiliki rasa malu. Malu ketika dia nggak sholat, malu ketika dia nggak ngaji, malu ketika dia melawan orang tua, malu ketika dia tidak pernah membantu teman. Maka orang beriman identik dengan sifat malu. Ini ada hadis yang panjang. Hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-iman bid'un wa syab'una syu'bah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Iman itu ada 73 lebih cabangnya. Tuh, iman ada berapa? 73. Jadi ada 73 cabang. Iman bukan cuma 1, bukan 2, bukan 10, 20. Iman itu memiliki cabang 73 lebih. Ada berapa? 73. Nah, bid'un. Bid'un itu jumlah 3 sampai 10 namanya bid'un. Bid'un. Iman memiliki 73 cabang. Ada berapa? 73 cabang. Itu minimal 73, bisa 74, 77, 79, itu cabang iman. Nah, cabang iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi apa? Apa cabang iman yang paling tinggi nih? Apa cabang iman yang paling tinggi? Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Yang paling tinggi cabangnya apa? Cabang iman yang paling tinggi, ada yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang paling rendah. Apa yang paling tinggi cabang iman itu? Kita ngaku beriman, harus tahu cabang iman. Apa cabang iman yang paling tinggi? Pohon ada cabangnya enggak? Ada cabang paling tinggi, ada cabang yang sedang, ada cabang yang paling Pendek. Iman juga ada cabang. Apa cabang iman yang paling tinggi? Nah, apa cabangnya? Apa Bang Padli? Cabang iman yang paling tinggi. Abdoluha, atau ada yang mengatakan a'laha. Kata Rasul bisa abdoluha, bisa juga a'laha. Yang paling tinggi, yang paling utama cabang iman itu apa? Qaulu la ilaha mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu namanya kalimat tauhid. Ya enggak, kalimat Tauhid. kita beriman karena mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pintu surga kuncinya apa? Kalimatu la ilaha illallah. Kalau kita nggak punya la ilaha illallah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Amalnya baik, suka membantu temannya, tapi nggak punya kalimat la ilaha illallah, maka mustahil dia masuk ke dalam surga. Maka apa cabang yang paling tinggi? Kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, kalimat yang paling tinggi. Tidak ada kalimat yang lebih utama daripada kalimat la ilaha illallah. Ketika kita dilahirkan ke dunia, apa lafaz yang pertama kali kita dengarkan itu? Kita lahir ke dunia nih, apa yang pertama kali kita dengar itu? Ajan. Diazanin, ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kita lahir, yang pertama kali kita dengar apa? Azan, kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika kita mati, diajarin nggak kita? Ketika lahir kita diazanin la ilaha illallah. Ketika kita mati pun dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin bi rahmatillahi wa kalimatu hak, kalimat yang paling hak. Apa hak itu? Kalimat yang paling benar, kalimat yang pasti, kalimat yang paling benar. Alaiha nahya,
kita hidup dengannya. Dengan apa? La ilaha illallah. Wa alaiha namut. Kita mati juga dengan, kita hidup dengan la ilaha illallah, mati pun nanti dengan la ilaha illallah. Ketika dibangkitkan dengan apa? La ilaha illallah. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, dibangkitkan pun dengan la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Tuhan ada 3, betul nggak? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Betul nggak tuh Tuhan 3? Trinitas Tuhan ada 3, betul nggak? Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Kalau Brahma al-ilahul khaliq, dewa pencipta. Kalau Wisnu al-ilahul muhafiz, dewa yang penjaga, menjaga alam. Kalau Siwa al-ilahul mulashi, dewa yang membinasakan alam. Ada yang nyiptain, ada yang jaga, ada yang hancurin. Berantem mulu bisa-bisa. Betul nggak? Ada yang nyiptain, ada yang menjaga, ada yang menghancurkan. Kalau Tuhan ada 3, maka akan kiamat. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, ada 3 Tuhan, maka semuanya akan binasa. Nggak mungkin ada 3 Tuhan. Yang satu pengennya kiamat besok Jumat, yang satu lagi tahun depan aja dah, satu lagi tahun 2050. Jidal berantem tuh Tuhan. Pengennya kiamat besok, pengennya tahun depan, pengennya 50 tahun lagi. Itu nggak bakal Maka Tuhan itu cuma siapa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali alhamdulillahi rabbil. Segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang menjaga, dia juga yang akan menghancurkan nanti pada hari kiamat. Siapa itu? Maka cabang yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Nah, itu cabang iman paling tinggi. Kalau kita nggak pernah mengucapkan ini, maka kita tidak diakui sebagai mukmin, belum dianggap orang beriman, kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan, tiada dewa. Yang ada Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Apa cabang iman yang paling tinggi? La ilaha illallah. Nah, cabang yang paling rendah itu apa? Yang paling pendek, yang paling bawah. Apa cabang yang paling tinggi? Kan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya apa? Apa cabang iman yang paling bawah? Imatatul adza anil tariq. Membuang gangguan dari jalan. Ya enggak? Membuang apa? Gangguan. Ada paku nih. Kalau kita biarin takut nanti yang lain nginjak, celaka. Kita buang. Ada duri, ada paku, ada batu tajam. Kalau kita biarin saja, itu akan mencelakakan banyak Maka kita membuang gangguan dari jalan. Itu adalah iman yang paling rendah. Kalau kita lihat paku, kita biarin aja, namanya iman kita nggak ada ketika itu. Kalau kita merasa punya iman, wah kasihan nanti ada yang lewat injek. Nah, kita buang tuh pakunya. Itu namanya memiliki iman. Meskipun imannya yang paling rendah. Betul? Ada berapa cabang iman? 73. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Yang paling tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah, yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Ada paku, jangan kita biarin baik. Ada botol nih, ada pecahan kaca, beling, botol, apa botol? Botol kecap apa gitu kan, botol di pinggir jalan kita buang, takutnya nanti pecah, bisa melukai orang yang lewat. Ya enggak? Ada pecahan kaca, pecahan gelas, paku, duri di jalan.
Ada tuh yang main layangan. Serius tuh naruh benang jalanan. Ya kan ada yang meninggal dunia kan? Daerah mana tuh? Lagi jalan, naik motor ngebut ternyata wah, benangnya menebas lehernya sampai mau putus tuh lehernya. Ada nggak tuh? Ada. Oh, itu kan bahaya. Tajam ya. Saking tajamnya itu gelasan mah itu buat dari kaca itu kan ya? Iya, gelasan mahal. Ininya lunak, akhirnya kena tuh, bahaya. Kalau main layangan juga jangan di jalan, mainnya di lapangan, gak mengganggu. Kalau kita punya iman kagak mungkin mainnya di jalan. Kenapa? Takut mengganggu ya? Lewat, ada kadang di jalanan gitu kan, layangannya jatuh, akhirnya kena pala, pernah itu begitu. Sering. Istri kan meninggal tuh yang di Jawa tuh di mana lagi tuh. Depok juga sering Ada kena, wah putus. Sakit tajamnya itu benang gerasan. Kalau kita beriman nggak mungkin mau mencelakakan orang lah. Main layangannya di mana? Di lapangan, di atas rumah boleh, di atas pohon juga boleh, mana bisa mainnya. Ya enggak? Layangannya putus jatuh aja ente langsung. Prestasi kalah mulu main layangannya. Jangan diri. Ya enggak? Jadi kita nggak boleh mencelakakan orang lah. Ada gangguan kita buang, itu namanya kita punya iman. Betul nggak? Kita lihat paku kita biarin aja. Salah. Ada batu di pinggir jalan, batu gede nih. Takutnya nanti mobil lewat akan susah di jalannya. Kita buang tuh batu. Itu namanya kita punya iman. Itu iman yang paling rendah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang paling rendah membuang gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah cabang daripada iman. Jadi malu adalah cabang iman. Kalau kita nggak punya malu, namanya kita belum beriman. Paham? Ada sahabat namanya Utsman bin Affan. Apa kata beliau nih, kata Utsman bin Affan? Sifat malu dan sederhana itu adalah suatu yang mulia yang ada pada seorang laki-laki. Betul nggak? Betul. Laki-laki yang pemalu, laki-laki yang sederhana itu sangat menakjubkan, sangat mengagum. Laki-laki punya sifat apa tadi? Malu dan juga sederhana. Itu adalah pribadi yang mengagumkan, yang sangat menakjubkan. Laki-laki punya sifat malu dan juga sederhana adalah pribadi yang mengagumkan. Tapi lebih mengagumkan lagi, lebih menakjubkan lagi siapa? Wanita yang memiliki sifat malu dan juga sederhana. Laki-laki pemalu, ajib, mantap. Tapi lebih mantap lagi perempuan atau wanita yang punya sifat malu. Betul nggak? Kata siapa tuh tadi? Sayyidina Utsman bin Affan. Laki-laki yang pemalu dan sederhana adalah pribadi yang mengagumkan. Tapi lebih mengagumkan lagi apabila ada wanita yang pemalu dan juga sederhana. Betul? Jadi laki-laki mesti punya sifat malu dan juga sederhana. Apalagi bagi perempuan mesti punya sifat malu. Sholahul mar'ah fil bait. Kebaikan wanita ketika ia berada di dalam rumahnya. Maka wanita yang baik jangan banyak keluar dari rumah. Banyak tinggal di dalam rumah. Kalau laki-laki boleh. Tapi kalau wanita yang solehah banyakin tinggal di dalam rumah. Nanti kalau udah punya suami di rumah aja masak, ya enggak? Bebenah, nyuci, ngepel, siapin kopi, siapin minuman. Kalau laki-laki kerjanya di warung, mencari rezeki. Betul. Laki-laki di luar rumah, kalau perempuan di dalam rumah, itu bagus. Emang begitu aturannya. Tapi kalau misalnya kita punya kerjaan di luar rumah ya boleh. Misalnya kerjanya di mana gitu kan, boleh. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, alangkah baiknya wanita tinggalnya di dalam rumah. Kalau dia kerja di luar, boleh. Kuliah, sekolah, boleh. Betul? Nah, jadi sebagai mukmin kita mesti memiliki sifat malu. Karena malu adalah bagian daripada iman. Apa hadisnya? Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Gak punya malu sama juga dia tidak punya iman.
Dengan iman insya Allah aman. Amin. Ya Rabbal alamin. Betul? Dengan iman aman. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat malu. Ya enggak? Boncengin cewek malu enggak ente? Lagi jatuh. Madli. Boleh. Malu saya mah. Nongkrong di pinggir jalan sambil ngokok mabuk pinggir jalan nggak boleh. Cantik tuh. Kan banyak nih lagi tren tawuran gitu kan. Mau dikit-dikit tawuran. Pengen dikata hebat. Kalau gentle 1 lawan 1. Ya enggak, 1 by 1. 1 lawan 1 itu namanya gentle. Ini rame-rame 10 lawan 20. Wah, rame-rame. Kena 1 mati kabur semuanya. Wah, enggak gentle. Kalau gentle 1 lawan 1. Betul enggak? Betul. Dan pernah ikut tawuran enggak dan Dan? Pernah ikut tawuran enggak? Jangan Dan ya, enggak ada manfaatnya. Laki-laki yang gentle itu bukan laki-laki yang suka tawuran. Laki-laki yang gentle itu laki-laki yang bisa bangun jam 3:30 pagi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Itu laki-laki yang gentle. Betul nggak? Betul. Kalau laki-laki gentle tahu kan bukannya gentle. Yang gentle itu jam 3 udah bangun, sholat tahajud, kemudian sholat jamaah subuh. Itu laki-laki yang gentle. Kalau tahu kan mah pengecut, pecundang. Ya enggak? Yang gentle, yang punya ilmu ngajinya, wah semangat ngajinya, semangat sholat subuhnya, jamaah di masjid, itu laki-laki yang gentle, bukan laki-laki yang suka tawuran. Betul? Gak ada manfaatnya. Kata Rasulullah, apabila ada 2 laki-laki yang saling membunuh, maka yang membunuh sama dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tuh, tahu kan nih? Yang bacok masuk neraka, yang kebacok juga masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena dia ada niatan. Nah, yang bunuh pasti. Kenapa? Karena sudah membunuh, menghilangkan nyawa. Nah, yang dibunuh kok masuk neraka juga? Li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Karena dia sudah punya niat ingin mencelakai, niat ingin melukai, niat ingin membunuh. Karena dia keduluan bunuh, mati duluan dia. Nah, maka kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Maka nggak boleh tawuran, perbuatan yang sangat dibenci. Menghina aja nggak boleh, apalagi sampai membunuh. Betul tidak? Maka laki-laki yang beriman tidak suka dengan yang tidak ada manfaatnya. Nongkrong pinggir jalan nggak bagus, tinggalkan. Mabuk, kadang-kadang kita dengar nih kampung mana nih narkoba. Betul nggak? Daerah mana tuh narkoba diciduk tuh, wah tangkap semuanya. Kasihan, nebusnya 30 juta. Kasihan orang tua kita. Nyari duit susah, suruh nebus anaknya berapa tuh tadi? 30 juta, banyak apa dikit tuh? Banyak. Mendingan buat beli motor bagus, motor apa tuh? Erok. PCX ya enggak 35 juta daripada buat nebus anaknya karena narkoba, anaknya tebus 30 juta, mendingan buat beli motor cakep. Iya. Ya enggak? Katanya modal nikah. Wah, bagus. Top ente. Iya, dewasa apa nih? Cina baik tuh Ayu. Mojok we bosan saya tuh. Jangan. Ya intinya orang beriman mesti punya sifat malu. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, tanamkan rasa malu di dalam hati kita. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa kita amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal alamin. Apa hadisnya tadi? Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Mudah-mudahan yang singkat ini sedikit bermanfaat bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.